Selamat pagi, sobat, dimanapun berada. Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Baik, rekan-rekan, sobat. Langsung saja, kali ini kami berbagi, sharing info, wawasan tentang hal yang ringan-ringan ya, sobat ya. Ini tentang handsfree earphone ya, sobat ya. Hal ini bukan untuk menyatakan bahwa merek A, produk A lebih baik daripada produk merek B atau sebaliknya. Tidak ya, sobat ya. Karena tiap-tiap peralatan tools, equipment, tukang, dan bengkel mempunyai ciri khas, keunikan, plus minusnya masing-masing sobat. Disesuaikan dengan kebutuhan profesional proyek kerjaan atau budget dana yang tersedia. Jadi ini sobat, uh, handsfree ini, earphone itu uh, cukup membantu sekali ya sobat ya dalam membuat konten, ngevlog, ngedit konten, ngedit video atau mungkin enjoy untuk bersantai itu nyaman ya sobat ya untuk handphonenya jadi masuk ke suara ke telinganya lebih lebih ini ya lebih jelas gitu ya sobat ya. Jadi ini sobat, eh, kami ini ya ini yang lama-lama itu ya sobat ya agak boros ya sobat ya kami ini untuk handsfree ini ya karena pemakaiannya juga rentang waktunya banyak gitu ya lama terus sering buat ngedit atau apa gitu ya jadi apa uh, handsfree-nya agak boros sobat. Lah ini biasanya ya sobat ya itu ujungnya ini sobat, ujungnya yang di sini ini kabelnya kemungkinan besar putus di dalam sobat karena mungkin ketika digunakan itu tertekuk atau ketarik gitu ya jadi akhirnya seringnya di sini sobat putusnya di dalam sini sobat. Nah, ini kami sudah berusaha eh, mengantisipasi lah intinya gitu ya sobat ya. Kami kasih isolasi agak sedikit gitu ya kasih isolasi. Ternyata tetap juga karena ya mungkin pemakaian juga, seringnya kadang-kadang tertekuk itu sobat. Ketika tertekuk lama-lama suaranya hilang satu gitu ya dari dari yang kiri atau kanan itu sebaliknya hanya bunyi satu lah itu biasanya pertanda handsfree-nya kabelnya sudah putus di dalam sobat. Nah itu ketika kami berusaha ini ujungnya dilindungi gitu ya sobat ya agar ketekuk tetap tahan gitu ya. Akhirnya di sebelah sini sobat kemungkinan besar di ujungnya yang di isolasi ini. Jadi ya akhirnya kami ya menggunakan handsfree ya kalau semuanya sudah posisinya error gitu ya karena pemakaian gitu ya. Ya akhirnya beli sobat. Sebenarnya mungkin ya sobat ya karena ini basically-nya kan kabel ya sobat ya kabel penghantar suaranya gitu ya itu kemungkinan ya tetap bisa sebenarnya disambung gitu ya sobat di service diperbaiki bisa namun kami pernah lihat coba kabelnya terlalu kecil sobat kabelnya itu lembut ya di dalam ini terus kemudian pertimbangan kami juga kan harga handsfree ini earphone saat ini kan di online kan terjangkau ya sobat ya terus kemudian teknologinya juga berkembang lebih baik terus lebih suara bass maupun treble-nya semakin hari semakin teknologi barunya handsfree earphone-nya itu disematkan teknologi terbaru untuk kualitas suaranya lebih baik. Jadi harganya juga terjangkau gitu ya sobat. Jadi ya akhirnya kami lebih lebih prepare lebih prefer untuk membeli ya sobat ya karena ya sebenarnya bisa sobat kalau mungkin zaman dulu gitu ya waktu handsfree yang original terutama ya handphone yang agak mahal gitu ya agak agak premium gitu kan handsfree-nya kan juga harganya juga lumayan harganya bunyi gitu ya sobat lebih harganya cukup mahal gitu ya jadi di eman-eman sobat di eman-eman gitu ya di eman-eman lah kemudian ini harga terus jenis variasinya handfree earphone itu juga banyak ya sobat ya monggo disesuaikan dengan kebutuhannya sobat rekan-rekan ya di online banyak sekali contohnya ini sobat ini ada 8 item ya sobat ya ini ada 8 item. Kami memilih beberapa jenis uh, handsfree earphone ini ya juga untuk ini juga ya untuk untuk gonta-ganti sobat itu kami pilih beberapa bentuk dan jenisnya
Ini 8 unit apa namanya earphone ini, handsfree ini harganya terjangkau sobat, hanya kurang lebihnya 55.000 sobat di online. Itu eh, kebetulan dapat free ongkir ya sobat ya. Kalau nanti ada tambahan ongkir ya tinggal disesuaikan dengan harga ongkirnya di tujuan apa lokasi alamat rekan-rekan sobat ya. Tapi kebetulan kami dapat free ongkir, hanya membayar untuk unit, harga unit, dan ada potongan juga promo diskonnya sobat, karena memang di apa di kebetulan di toko onlinenya itu, online shopnya itu ada promo lah. Promonya ini ya sobat-sobat, rekan-rekan juga apa, kalau yang mengikuti pasti juga tahu ya sobat ya, promo itu kadang-kadang hanya untuk 1 unit sobat. Jadi ketika kita klik 2 unit, promonya hilang sobat. Jadi kembali ke harga normal gitu ya sobat. Akhirnya dengan seperti itu ya, kami akhirnya memilih mana beberapa yang promo hanya 1 ya gitu, pembeliannya 1, ya sudah kami ikutin aja ketentuan itu gitu ya. Kita ngikutin dapat, ini komposisinya dapat yang ini sobat. Ada beberapa yang ini dengan 55.000 dapat 8 unit. Jenisnya macam-macam, ada yang pakai karet, ada yang tidak pakai karet, ada juga yang model mirip kayak orinya gitu, yang seperti ini nih, mirip kayak orinya. Itu disesuaikan juga ya sobat ya. Terus bisa jadi juga ya sobat ya, handphone handsfree ini juga apa, karena handphone sekarang juga digunakan oleh anak-anak kita gitu ya. Itu anak-anak kadang-kadang ketika apa melihat YouTube gitu ya, melihat handphone gitu ya, itu kadang-kadang eh, jarinya memainkan handsfree-nya ini sobat, kabelnya ditekuk-tekuk, diputer-puter lah, itu juga bisa menjadi salah satu apa namanya, biasanya apa kabelnya putus di dalam, biasanya bisa juga seperti itu. Atau mungkin ketika anak-anak itu mencabut ini sobat, mencabut ini ya, contohnya sumpamanya, nah ini sobat, mencabut ini dari apa, dari handphonenya nggak sengaja gitu ya, nggak sengaja nyabutnya dengan kabelnya ini. Nah ketika megangnya hanya kabel ya otomatis, karena kabelnya ini kecil lembut, di dalam putus ya sobat ya. Ini biasanya begitu. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa juga kadang-kadang ada yang seperti itu. Mungkin karena terburu-buru atau apa gitu ya sobat ya, nariknya nariknya handsfree-nya dengan kabelnya, atau mungkin nggak sengaja tertarik gitu ya, itu biasanya di dalamnya putus sobat. Nah itu gitu ya sobat ya. Jadi kemudian mungkin kan karena handsfree ini digunakan untuk telinga, akhirnya memang kabelnya didesain untuk yang kecil sobat, lembut gitu ya, karena supaya tidak membebani telinga, dan apa ujungnya ujungnya lubang telinga itu kan kulitnya bersentuhan langsung dengan handsfree earphone itu, karena terlalu berat kan mungkin ya juga nggak nyaman ya sobat. Oleh karena itu ya diciptakan bentuknya kabelnya kecil, lembut gitu ya sobat ya. Namun ya itu kita juga harus hati-hati di eman-eman ya sobat ya, di eman-eman. Terus kemudian untuk earphone apa handsfree ini ada yang jenisnya pakai karet ya sobat ya. Contoh ini yang baru gitu ya sobat, ini yang bentuknya pakai karet sobat ya. Itu yang di bekas-bekas ini juga masih ada lah, apa yang karet-karetnya. Ini karetnya biasanya ukurannya hampir sama sobat. Jadi kalau yang lama-lama gini, karet ini kadang-kadang sering ini juga mudah copot ya sobat. Kalau sudah sering digunakan itu mudah copot. Nah itu kalau copot hilang, jatuhnya hilang ya, itu rodo bingung juga ya sobat ya. Itu penggantinya biasanya kami menggunakan yang second ini. Jadi second ini kalau yang masih ada apa karetnya ini kita simpenin ya sobat ya, supaya nanti kalau untuk apa menggantikan gitu ya, itu apa bisa digantikan untuk yang baru yang masih bisa dipakai gitu sobat. Itu bentuknya yang seperti ini ya sobat ya. Ada yang karet, ada yang posisinya tidak pakai karet sobat. Nah yang seperti ini sobat, ini tidak pakai karet. Nah bentuknya seperti ini. Ada juga yang nggak pakai karet juga, bentuknya seperti ini sobat ya. Nah ini seperti ini, ada yang bentuk mengikuti
ergonomis lubang telinga yang seperti ini, tapi ada yang hanya di luar tok bundar ini sobat. Ini kan cuma di luar tok bundar gitu ya. Kalau ini agak masuk sedikit walaupun tidak ada karet. Lah kalau yang karet itu posisinya bisa masuk agak dalam ya sobat ya. Sedikit lebih masuk lah ya. Lah ini ada plus minusnya juga sobat, masing-masing dari ini gitu ya. Dari berdasarkan ini apa biasanya gitu ya sobat ya, biasanya itu ada perbedaannya sedikit, sesuaikan dengan kebutuhan sobat. Kalau kalau yang pakai karet ini, kalau yang awal-awal menggunakan gitu ya sobat, telinganya ujung kulit lubang telinganya belum terbiasa gitu ya sobat ya. Kalau yang dengan karet ini kan kulitnya kategorinya kan lembut juga sobat. Maksudnya karetnya juga sudah lembut, namun karena mungkin faktor belum terbiasa gitu ya sobat ya. Biasanya agak sedikit pegal sobat di ujung lubang telinga kalau yang belum terbiasa menggunakan handsfree earphone yang ada karetnya ini sobat. Namun kalau sudah berjalannya waktu, sudah terbiasa, ya nyaman-nyaman saja sobat. Enjoy. Mungkin kulitnya sudah beradaptasi karena memang kan kulit lubang telinga itu kan jarang tersentuh benda gitu ya sobat. Beda dengan tangan kita. Tangan kita kan memang setiap hari digunakan untuk memegang benda, untuk beraktivitas, untuk bekerja. Itu kan mungkin jadi kulitnya lebih tebal gitu ya sobat, lebih lebih kuat lah ya. Tapi kalau lubang telinga itu ujungnya kan jarang tersentuh dengan benda. Lah akhirnya ketika ada benda, walaupun karetnya sudah didesain selembut ini ya sobat ya, namun kalau belum terbiasa biasanya agak pegal sedikit sobat. Cuman kalau sudah berjalannya waktu wis enggak apa sih, fine fine saja. Kami biasanya seperti itu ya. Lah ini kalau yang pakai menggunakan karet, karena posisinya lubang telinganya tertutup dengan sempurna, kedap udara gitu ya sobat ya, karena kan ini akan karetnya akan apa namanya ya, menutup dengan cukup sempurna ya. Itu kedap di dalam, suaranya jadi lebih bass maupun treble-nya itu lebih 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 terasa ya, lebih lebih mantap ya sobat ya. Namun juga harus diperhatikan sobat, hati-hati penggunaan handsfree earphone itu, suaranya volumenya, tingkatan besarnya volume itu disesuaikan dengan aturan ya sobat, disesuaikan dengan ketentuan ya. Jangan besar-besar sobat karena bahaya juga, karena takutnya gendang telinga terpengaruh ya sobat ya kalau volumenya terlalu besar. Jadi disesuaikan aja sobat, nyaman-nyaman saja, disesuaikan dengan aturan ketentuan penggunaan volumenya ya. Kalau kami sih biasanya cuman menengah low lah ya, menengah ke bawah ya, low untuk suaranya, nggak sampai besar-besar sekali, karena yaitu pertimbangannya kita eman-eman jagani gendang telinganya sobat. Jadi kalau pengen suaranya agak agak mantap dengerin musik ya, kita menggunakan sound system aja di kamar gitu ya, di tempat ruangan komputer, ruangan sound system, kita menggunakan itu kalau pengen agak mantap lagi. Tapi kalau untuk menggunakan handsfree earphone ya disesuaikan sobat, dieman-eman gendang telinganya ya, takutnya bahaya ya. Jadi disesuaikan ketentuan lah. Kalau yang model tapi ini juga oke juga sobat, maksudnya kalau film kita menonton streaming film action gitu ya, film yang ini bass dan treble-nya mantap sobat. Kalau yang posisi telinganya tertutup dengan karet ini ya, maksudnya optimal gitu, kedap udara di dalam lubang telinga. Nah, terus kemudian untuk yang posisi ini sobat, posisi tidak ada karet, ini untuk pemakaian awal pun, karena posisinya tidak bersentuhan terlalu rapat dengan lubang telinga bagian ujung, itu cenderungnya ya pegal-pegalnya pegal sedikitnya ya nggak begitu sobat, nggak begitu pegal sedikit, itu nggak, biasa saja gitu ya, karena posisinya beliau kan hanya menggantung, tidak terlalu bersentuhan banget dengan kulit lubang telinga gitu ya. Itu ya sobat, itu bedanya. Ini untuk pemakaian agak lama gitu ya, namanya ya, agak agak lebih nyaman juga sobat ya. Plus minusnya ada sobat, namun karena tidak tertutup dengan sempurna, suara dari luar masih kedengaran sobat. Jadi suaranya juga tidak besar-besar banget seperti dengan yang karet ini. Kalau yang karet ini karena kondisi
lubang telinganya kedap udara tertutup dengan optimal gitu ya. Jadi kan lebih lebih ngebas dan treble-nya lebih terdengar. Kalau yang ini lebih nyaman dalam penggunaan di telinga, namun untuk suaranya nggak begitu, ya bisa sobat, tapi ya tetap harus hati-hati ya, volumenya jangan terlalu besar lah ya. Kalau kami sih biasanya ya normal-normal saja lah, yang biasa saja, yang apa namanya eman-eman gendang telinganya, jadi di pemakaiannya eh, nggak begitu terlalu keras volumenya sobat, gitu gitu ya sobat. Namun ya ya plus minus sobat, monggo disesuaikan dengan kebutuhannya sobat. Kami ya dikombinasi kan sobat, kadang-kadang pakai yang ada karetnya, kadang-kadang pakai yang nggak pakai karet, ya monggo disesuaikan. Kalau yang bentuk datar seperti ini eh, dengan yang agak masuk ini kan walaupun nggak ada karetnya agak masuk lah, yang agak masuk ini biasanya suaranya lebih jelas lagi ya sobat, karena beliau agak lebih masuk ke dalam. Kalau yang ini posisi agak di luar saja ya sobat ya. Jadi tapi ya ada ininya juga, plusnya juga sobat, ketika menggunakan yang masih suara luar masih terdengar ketika dipanggil oleh orang lain atau apa, atau kita lagi berkegiatan yang lain gitu, masih bisa mendengarkan sobat. Maksudnya masih bisa merespon gitu ya. Jadi nggak terlalu apa, kalau yang pakai kedap suara ini kan kemungkinan besar ketika dipanggil oleh rekan teman atau oleh siapa apa orang lain gitu kan agak nggak terdengar ya sobat, harus didekati ya. Tapi kalau yang ini kan agak masih kedengaran suara dari luar ya. Plus minusnya itu sobat, ada di monggo disesuaikan dengan kebutuhan rekan-rekan sobat-sobat ya. Namun harus hati-hati ya sobat ya, agar suaranya jangan terlalu besar-besar ya. Eman-eman gendang telinganya harus di ini ya, harus dijaga lah supaya nggak begitu mempengaruhi. Tapi tetap nyaman menggunakan handsfree earphone-nya gitu ya sobat. Nah ini kita ini sobat, untuk ini kita lihat yang ini sobat. Kita langsung coba aja ya sobat ya, apa coba kita ini untuk yang model seperti apa ini ini yang Philips ini ya sobat ya, ini yang Philips seperti ini ya. Itu berapa ini, sekitar 11 gram sobat, 12 gram ketika dengan tempatnya itu sekitar 20 gram. Tapi kemudian untuk yang JBL ini 12 gram sama sobat ya, rata-ratanya sama ya, dengan ini tempatnya 22 ya, hampir sama sobat. Terus kemudian ini yang JBL ini 14 gram, oh ini lebih berat sobat, bentuknya lebih berat ya ini. Terus kemudian 27, wah ini lebih berat nih sobat yang model ini. Kemudian yang ini sobat, yang 9 gram, 9 gram oke. Terus pakai tempatnya sekitar 20 gram oke. Kemudian yang putih ini ada yang model putih ini juga coba 11 gram oke. Terus 22 gram oke. Kemudian untuk yang ini berapa gram ini, hanya unitnya 12 gram. Kemudian pakai bungkusnya gede, ini pasti berat 26 gram oke. Kemudian yang model seperti ini sobat, yang mirip orinya ya, ini 15 gram sobat, 15 gram ya, 15 gram ya, 15 gram sobat. Ini mirip orinya apa, ini tulisannya juga ori ya sobat, original ya atau isinya itu. Kemudian kita lihat, oh ini sobat, mungkin sobat bisa melihat ini ya. Nah ini sobat, ini bentuknya. Yup, nah seperti ini sobat. Nah ini juga ada yang seperti ini. Nah seperti ini sobat, mantap ya. Ini ada
Nah, maaf sobat, pantulan. Nah ini sobat. Oke, kita coba ini ya sobat ya, buka panjangnya. Untuk panjangnya juga terkadang beda-beda ya sobat ya. Kabelnya juga bentuknya sama materialnya walaupun karet tapi bentuknya ininya beda-beda ya sobat ya, beda-beda. Nah terus ini ujung jacknya ini apa biasanya yang saat ini digunakan 3,5 ya sobat, 3,5 mm, 3,5. Sebentar. Nah kita langsung ini semua sobat, kita buka semua saja ini supaya bisa melihat apa, sobat-sobat bisa melihat bentuk sama jenisnya ya. Bentar sobat, hati-hati nih jangan sampai ketekuk lagi. Kalau ketekuk lagi ya bisa nggak berfungsi. Oke, panjang-panjang ya sobat ya. Kemudian ini yang ini kita buka sobat. Nah ini juga kabelnya ada yang bentuknya pipih nih sobat. Kalau ini kan bulat-bulat, nah ini bentuk yang pipih. Nah ini kami memang mencoba ya. Ada beberapa jenis variasinya. Nah, oke, ini mantap juga ini. Oke. Oke. Terus kemudian yang ini sobat. Oke, yang putih dan hitam. Oke. Kita buka aja semuanya nanti jadi bisa melihat perbedaan jenis dan variasinya ya sobat. Oke. Sini yang jangan diusahakan jangan tertekuk ya sobat ya, supaya kabelnya nggak putus di dalam. Nah ini oke. Oke, kemudian ini yang model seperti ini. Nah ini kabelnya yang ini karet namun di diserobong ya, ditutup dengan kayak semacam kain sobat. Ada anyaman benang seperti kain ini. Kabelnya ditutup, ada penutupnya. Nah itu kemudian yang ini model oke. Nah ini oke. Nah ini sobat. Oke. Nah. Ini ada tombol mic, tombol untuk menerima panggilan mic itu rata-rata saat ini sudah menggunakan itu semua ya sobat ya. Oke. Nah ini sobat. Oke. Nah nanti agar lebih jelas kita menggunakan ini sobat, menggunakan kaca pembesar supaya lebih detail lebih detail kelihatannya, sobat-sobat bisa melihat ya gitu ya, rekan-rekan ya. Ini panjangnya rata-rata 1,5 biasanya sobat. 30 90.
Ya 120 sobat, 120, ada yang 1,5. Ini yang model Samsung putih ini, ujung yang satunya agak panjang ini, hampir, iya agak panjang. Iya hampir 1,5 ya, karena ini lebih panjang ya sobat ya. Nah, berhubung durasi sobat, kita lanjut part 2 ya sobat ya. Mudah-mudahan bermanfaat sobat. Terima kasih.